selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Strategi Lingkungan Eksternal. Namun, sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Helena Bakobat. Selanjutnya ada Gilbert Paparang, Geraldi Antarani, Fabioli, Jimmy Papalapu, dan Edwin Sembel. Yuk, simak materinya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang EFE atau Matriks Evaluasi Faktor Eksternal. Mempunyai 3 poin. Poin yang pertama, Matriks Evaluasi Faktor Eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya Strategic Management. Alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan eksternal perusahaan. Informasi diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut seperti untuk membangun analisis SWOT atau matriks IE. Meskipun alatnya cukup sederhana, namun matriks ini mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhinya. Poin yang kedua yaitu alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Poin yang ketiga, matriks evaluasi faktor eksternal memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif. Manfaat matriks evaluasi faktor eksternal ada 3, yaitu mudah dimengerti, mudah digunakan, faktornya terlalu luas. Yang pertama, mudah dimengerti, yaitu faktor yang dimaksudkan ke dalam matriks memiliki arti yang jelas bagi semua orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tidak ada kebingungan atas istilah yang digunakan atau aplikasi dari matriks. Yang kedua, mudah digunakan. Matriks tidak memerlukan keahlian yang luas, banyak personil, atau banyak waktu yang membuat. Faktornya terlalu luas. Beberapa kekuatan juga bisa menjadi kelemahan. Misalnya, brand image yang bisa menjadi brand image yang kuat dan berharga, atau brand image yang buruk. Situasi yang sama adalah dengan peluang dan ancaman. Oleh karena itu, setiap faktor harus sespesifik mungkin didefinisikan untuk menghindari kebingungan mengenai faktor mana yang harus diidentifikasikan. Matriks evaluasi faktor eksternal dapat dikembangkan dalam 5 langkah. Yang pertama, buat daftar faktor-faktor eksternal utama. Masukkan 10-20 faktor termasuk peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Yang kedua, berilah pada setiap faktor dengan bobot 0,0 yang berarti tidak penting hingga 1,0 yang berarti sangat penting. Lebih berat dari ancaman, tetapi ancaman bisa diberikan bobot tinggi jika mereka sangat parah atau mengancam. Jumlah total seluruh bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 1,0. Yang ketiga, berilah peringkat antara 1 hingga 4 pada setiap faktor eksternal utama untuk menilai seberapa efektif strategi perusahaan saat ini. Menanggapi faktor tersebut, di mana 4 responnya sangat bagus, 3 responnya di atas rata-rata, 2 responnya rata-rata, dan 1 responnya di bawah rata-rata. Yang keempat, kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot. Yang kelima, jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor bobot total untuk organisasi. Skor bobot total 4,0 mempertanyakan organisasi, memberi tanggapan dan tantangan yang ada di industrinya. Skor total sebesar 1
menandakan bahwa perusahaan tidak mampu memperoleh peluang yang ada atau melepaskan tantangan yang muncul. Contoh model matriks evaluasi eksternal terdiri dari faktor-faktor strategi eksternal, bobot, peringkat, dan skor. Matriks profil kompetitif atau MPK. Matriks profil kompetitif atau MPK adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Matriks profil kompetitif mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam hubungannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. Bobot dan skor bobot total, baik CPN maupun EFE matriks memiliki arti yang sama. Namun demikian, faktor keberhasilan penting dalam CPM mencakup baik isu-isu internal maupun eksternal. Karenanya peringkatnya mengacu pada kekuatan dan kelemahan, di mana 4 sangat kuat, 3 kuat, 2 lemah, 1 sangat lemah. Terdapat beberapa perbedaan utama antara matriks EFE dan matriks CPM. Pertama, faktor-faktor keberhasilan penting dalam matriks CPM lebih luas karena tidak mencakup data spesifik atau faktual dan mungkin bahkan berfokus pada isu-isu internal yang ada pada perusahaan. Faktor-faktor keberhasilan penting dalam matriks CPM tidak dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman sebagaimana dalam matriks EFE. Dalam matriks CPM, peringkat dan skor bobot total perusahaan-perusahaan pesaing sangat dapat dibandingkan dengan sampel analisa perbandingan ini. Matriks profil kompetitif. Yang pertama, faktor yang sama digunakan untuk membandingkan perusahaan. Ini membuat perbandingan lebih akurat. Yang kedua, analisis menampilkan informasi pada sebuah matriks yang memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Yang ketiga, hasil dari matriks memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dengan mudah menentukan area mana yang harus mereka tingkatkan, lindungi, atau strategi apa yang harus mereka kejar. Berikut langkah-langkah menyusun matriks profil kompetitif. Langkah pertama, identifikasi faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, tetapkan bobot dan peringkat. Ketiga, bandingkan skor dan ambil tindakan. Berikut adalah contoh model matriks profil kompetitif. Latihan penyusunan matriks evaluasi eksternal di PT Orindo Alam Ayu Cabang Manado. Faktor-faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang yang pertama, pangsa pasar yang cukup besar untuk produk kecantikan di Manado. Yang kedua, persepsi publik yang sudah cukup baik terhadap produk Oriflame di Manado. Yang ketiga, pertumbuhan permintaan masyarakat yang terus meningkat terhadap produk Oriflame di Manado. Yang keempat, pertumbuhan minat masyarakat di Manado atau sebagian besar wanita untuk memperoleh penghasilan dengan menjadi konsultan Oriflame. Dan yang kelima, kemajuan teknologi yang pesat. Sedangkan untuk ancamannya, masuknya pesaing baru yang menawarkan produk berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Semakin berkembangnya permintaan dan penawaran dari produk-produk substitusi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lambat sehingga menimbulkan turunnya permintaan pasar. Dan yang keempat, pandangan negatif masyarakat terhadap MLM. Selain melihat faktor-faktor eksternal, kita juga lihat ada di situ bobot, peringkat, dan skor. Untuk bobot, ketika dijumlahkan antara peluang dan ancaman, jumlahnya harus 1,0. Dan untuk peringkat, pemberian peringkat itu ada di rentan angka 1-4. Sedangkan untuk skor, yakni perkalian dari bobot dan peringkat. Kesimpulan,
Dari pemaparan kedua model matriks ini, dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan dapat dilakukan dengan metode matriks evaluasi faktor eksternal dan matriks profil kompetitif. Matriks evaluasi faktor eksternal memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif. Sedangkan matriks profil kompetitif mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam hubungan dengan posisi strategis perusahaan sampel. Dan dalam contoh kasus matriks evaluasi faktor eksternal di PT Orindo Alam Ayu cabang Manado, besar peluang untuk strategi perusahaan sebesar 3,05, responnya di atas rata-rata, mendekati angka 4,00 yang artinya perusahaan PT Orindo Alam Ayu di Manado berpeluang bagus untuk strategi yang diterapkannya. Sedangkan untuk ancaman berada di skor 2,43 atau responnya rata-rata dari total skor 4,00. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.